Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 178. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Waktu terus berjalan, sampai detik ini, sang Khalifah ataupun Imam Mahdi belum juga muncul. Banyak kaum muslimin yang sangat rindu menantikan akan kedatangannya. Dan banyak masyarakat manusia yang menunggu kehadirannya untuk menyampaikan keluh kesahnya. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok yang masih menjadi misteri bagi banyak orang. Beliau hingga sampai saat ini masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keberadaannya. Tidak ada yang bisa mengetahui keberadaannya kecuali orang-orang tertentu saja yang sudah mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil hingga tumbuh dewasa, sang Khalifah ataupun Imam Mahdi selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengetahui tentang jati dirinya sendiri, beliau selalu diuji dengan ujian yang sangat berat dalam kehidupannya. Tetapi dengan kemuliaan hati dan jiwanya, tanpa disadari oleh dirinya, beliau bisa melewati segala rintangan yang ada dalam kehidupannya. Sebelum mengetahui tentang jati dirinya sendiri, beliau seringkali mengalami mukjizat ataupun suatu kelebihan yang muncul dari dirinya yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan logikanya. Dengan segala kemampuan ataupun kelebihan yang tidak masuk akal itu, beliau selalu bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Karena seringkali mengalami keanehan-keanehan dalam kehidupannya, beliau terus melangkah untuk mengetahui siapa jati dirinya yang sebenarnya. Setelah sekian lama mencari tahu tentang siapa jati dirinya, akhirnya beliau bisa mengetahui juga tentang sejati dirinya atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perintah dan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung masuk ke dalam kolbunya. Setiap ada sesuatu yang beliau tidak pahami, pasti beliau akan mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masuk ke dalam dadanya. Di dalam dada sang Khalifah ataupun Imam Mahdi dipenuhi oleh cahaya Allah yang sangat terang menyilaukan. Walaupun beliau seringkali berbaur dengan masyarakat luas, tidak ada satupun orang yang mampu menembus ke dalam dadanya. Setinggi apapun ilmu kesaktian gaib seseorang, tidak akan mampu menembus ke dalam dadanya jika beliau belum mengizinkannya untuk melihat. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bisa membaca pikiran orang lain. Jika beliau bertemu dengan orang yang ingin menunjukkan kehebatannya di depan beliau, maka beliau akan menutup rapat-rapat tentang jati dirinya dan bertingkah seperti orang yang tidak memiliki kelebihan apapun. Jika beliau bertemu dengan orang yang bersungguh-sungguh ingin mencari jalan untuk sampai kepada Allah, maka di saat itulah beliau memperlihatkan tentang jati dirinya kepada seseorang itu.
Cahaya yang memancar keluar dari dadanya sangat menggetarkan alam semesta ini. Cahayanya memancar di seluruh penjuru langit dan bumi ini. Cahayanya itulah yang akan menerangi kegelapan agar orang-orang terhindar dari jalan yang menyesatkan. Kitab Al-Quran telah terpasangkan ke dalam dadanya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang sudah memperoleh nur mukasyafa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mampu melihat semua rahasia yang ada di dalam dada dan kolbunya. Di dalam dadanya beliau dipenuhi oleh cahaya Allah yang terang menyilaukan. Cahaya tersebut adalah dimensi energi yang sangat besar, sehingga tidak mudah dilalui begitu saja oleh sembarang orang. Walau setinggi apapun ilmu kesaktian gaib yang dimiliki oleh seseorang, jika hati dan jiwanya masih kotor dan masih penuh dengan keegoan dan keakuan, maka sampai kapanpun dia tidak akan mampu menembus ke dalam dadanya sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Hanya orang-orang yang diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah yang bisa mengetahui tentang rahasia diri kekasih pilihannya itu. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 178. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah seorang manusia yang sangat cinta kepada Rabb-Nya. Saking cintanya, beliau tidak akan berani sedikit pun untuk melupakan Rabb-Nya yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak akan berani untuk melakukan perbuatan maksiat, apalagi sampai mencelakai orang lain. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah kekasih pilihan Allah yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan rasa kasih dan sayang terhadap sesama. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi akan membawa kedamaian dan kejujuran ke tengah umat. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Beliau akan murka jika melihat umat Islam selalu dijolimi dan dibantai tanpa adanya rasa kemanusiaan. Beliau akan murka jika mengetahui orang-orang munafik yang masih saja terus-menerus menyembunyikan kebenaran dengan kebatilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang terhadap orang-orang yang selalu menyembunyikan suatu kebenaran. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Setiap manusia yang menjadi kekasih utusan Allah, semuanya pasti mempunyai doa yang mustajab. Begitupun dengan sosok seorang manusia yang mendapat gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi, pasti mempunyai doa yang mustajab. Beliau tidak akan segan memohon kepada Rabb-Nya yang Maha Adil untuk mengadili bagi siapa saja yang sudah keluar dari ajaran Al-Quran. Meskipun beliau belum bertindak sepenuhnya untuk memperbaiki segala kekacauan dan kerusakan yang sudah terjadi di muka bumi ini, beliau akan tetap menjalankan tugas dan amanahnya agar tetap menjadi sosok yang adil. Di dunia ini tidak ada satupun yang beliau takutkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak akan berani bertindak jika belum ada perintah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bisa saja saat ini menghancurkan orang-orang yang selalu berbuat zalim terhadap sesama manusia. Hanya saja beliau
sangat takut jika Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkannya. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.